tentang dinamika Iran-Israel, orang itu nyangkanya mereka musuh abadi, Mas. Padahal tidak seperti itu. Jadi, di awal Israel berdiri tahun 1948, negara Islam yang mengakui Israel itu adalah Iran. 1950 secara de facto mengakui berdirinya Israel. Dua negara ini sebetulnya secara kemampuan persenjataan relatif mirip lah. Tapi kan yang kemudian menjadi kekhawatiran total, ini kalau nanti eskalasinya membesar dan melibatkan negara-negara yang saat ini ingin sekali turut terlibat. Apa? Amerika Serikat. Kemudian kira-kira di pihak Iran, kan kita tahu nih, Cang, Iran ini adalah penyuplai minyak terbesar Cina. Dan sekarang memiliki hubungan mesra dengan Rusia. Kan? Yang gua khawatir malah itu Pakistan, Mas. Untuk Indonesia, hal-hal ini segera patut diwaspadai. Karena kalau seandainya kita nanti tidak melakukan langkah-langkah antisipasi yang berujung pada aksi pencegahan, sepertinya perang yang saat ini sedang melanda ini sangat memungkinkan akan berdampak pada ekonomi. Ini yang paling serius nanti. Pak Prabowo dalam kunjungan ke Rusia dan Singapura itu sebetulnya sedang diundang oleh negara-negara G7 yang sedang melakukan pertemuan di Kanada. Menurut lo, kenapa Pak Prabowo pas nggak ke G7? Kalau ke Singapura itu bilateral. Di Singapura ini kan annual trade ya. Terus kalau ke Rusia diundang langsung dan menghadiri forum ekonomi juga, Cang. Betul. Dan menurut gua sih kalau ke G7 itu jadi tamu anak bawang, Mas. Kalau seandainya Ayatollah Khamenei ini yang sudah memimpin sejak 79 sampai sekarang ini jatuh, kira-kira proyeksi terdekatnya berarti sudah tidak ada lagi nih, Cang, yang akan melindungi Palestina. Itu menurut gua sih sebuah output yang paling suram ya. Gue tidak bisa membayangkan kalau nuklir itu jatuh, kan range kalau nuklir itu nanti dijatuhkan benar-benar dampak radiasinya sampai mana itu kira-kira ya? Aduh, gue nggak mau bayangin itu, Mas, itu karena itu kan udah masuk fase TGTB ya. Apa TGTB? Mati siji, mati kabeh. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, salam sehat, salam bahagia, salam mutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Oke, baik sahabat sekalian. Nah, kali ini Ngutik akan membahas mengenai topik internasional nih, yaitu topik antara Iran dan juga Israel. Nah, eskalasi geopolitik antara Iran dan juga Israel ini terus memanas. Kedua negara ini terlibat aksi saling serang dan tentu saja situasi ini juga tengah menjadi perhatian dunia internasional karena ketegangan ini bukan hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas global, termasuk bagi negara kita, Indonesia. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kita perlu memahami isu ini? Nah, untuk membahas isu tersebut sudah hadir di studio Ngutik, yaitu dua teman diskusi saya, ada Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo, Mas Aab dan Mas Icang. Halo. Cang. Mas Aab.
Ini apa bajunya? Ini kalung lo nih. Kalung. Kalung. Itu motifnya apa nih? Bunga ya, Cang? Ya itu Daun. macan atau apa nggak ngerti. Biar garam. Biar Berarti garam. ini chemistry kita sudah mulai terbelah nih. Terbelah. Matching sekarang kita split. Gitu ya. Dan sesuai dengan pembahasan nih ya, masyarakat kita terbelah loh tentang isu yang sedang terjadi ya. Memicu perhatian tidak hanya nasional tapi internasional. Perang hebat yang saat ini eskalasinya udah hari ke berapa nih? Hari ke-5 ya? Ke-6 ya. Hari ke-6 ya? Iya. Udah hampir seminggu ya? Udah hampir seminggu Israel dan Iran. Nah, ini kan sama kita agak beda ini, pandangan di masyarakat kita juga sangat berbeda terkait konflik yang terjadi Iran dan Israel ini. Nah, lo punya apa Neng yang untuk kita bahas pertama? Itu dia, justru Neng Tia pengen langsung ulikannya nih. Gimana sih sebenarnya Mas Icang untuk yang pertama kali ya. Jadi yang pengen sebenarnya saya ulik itu mengenai dinamika relasi nih antara kedua negara ini, yaitu Iran dan juga Israel yang saat ini tengah berkonflik tuh. Gimana sih dinamika relasinya begitu? Dari mana nih Mas awalnya kita bahas? Kayaknya yang banyak orang nggak paham, Cang ya. Lo coba urai deh dinamika hubungan Israel Iran ini ya minimal sejak Israel berdiri lah, karena hubungannya kan bisa kita awali Israel berdiri tahun 48 yang didirikan oleh siapa? Perdana Menteri pertama ya. Itu kemudian kira-kira dinamika hubungan dengan Iran ini sejak Israel berdiri sampai kemudian tingkat eskalasi memanas yang sudah 6 hari ini saling jual beli rudal, teknologi canggih yang saling memusnahkan ini relasinya seperti apa? Jadi mungkin ada bukan sedikit ya, lumayan besar ya miskonsepsi tentang dinamika Iran Israel. Orang itu nyangkanya mereka musuh abadi, Mas. Iya, banyak ya kan? Dari awal persepsi Israel, begitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi di awal Israel berdiri tahun 1948, ternyata negara Islam yang mengakui Israel itu nggak banyak saat itu. Iya, betul. Yang pertama itu adalah Turki, 1949 secara de facto mengakui. De factonya 49 ya? Yes, tahun depannya 1950 secara de jure sampai hari ini. Tahun 50 sampai sekarang? Sampai sekarang mengakui berdirinya Israel. Oh, pantas ya Turki nggak terlalu banyak bereaksi terkait tentang Israel ya? Beda, dia non-Arab kan Mas, Turki. Yang kedua, tebak siapa negara Islam yang mengakui Israel? Siapa? Iran. 1950 secara de facto mengakui berdirinya Israel. Sedangkan negara Arab lain yang tergabung dalam Liga Arab itu menentang. Terutama 3 negara besar saat itu, yaitu Mesir, Suriah, dan Irak. Loh, berarti kalau begitu dinamika hubungan antara Israel dan Iran ini sempat membaik dong? Bukan membaik lagi, Mas. Bisa dibilang sempat ada fase mereka jadi mitra strategis, Mas. Jadi kita bisa bagi itu dari pra revolusi Iran 1979 dan pasca. Kita ngomong pra dulu, Mas ya. Saat berdiri itu Liga Arab, ada 7 negara waktu itu, ketuanya itu Mesir, itu menentang Israel habis-habisan. Habis itu ada Perang Arab, yang besar itu Perang 6 hari, 1967, dan Yom Kippur, 73. Iran di mana? Netral, Mas. Netral, ya. Gak ikutan. Bahkan saat itu, Israel itu punya doktrin periferi, Mas. Apa itu? Periferi kan artinya kan di luar lingkaran. Betul. Jadi dia itu untuk menghalau hegemoni negara Arab yang menentang Israel, Israel tuh menyasar kerjasama dengan negara Islam non-Arab. Ada 3, Mas. Siapa aja? Yang pertama Turki, dalam segi militer. Yang kedua Iran, untuk suplai minyak, Mas. Yang ketiga Ethiopia, bangun pangkalan di Afrika. Dan Iran ini ketika perang Arab itu, dia suplai minyak ke Israel, Mas. Bahkan setelah perang 6 hari itu tahun 68, dibangunlah pipa dari Iran menuju Israel, proyek namanya pipa Eilat ke Ashkelon. Yang itu kemudian oleh Israel didistribusikan ke arah Mediterania, ke Eropa bisa, Mas. Tapi hubungan ini jadi di titik nadir ketika ada revolusi
Islam tahun 1978. Ya, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tapi di awal-awal berdirinya negara Republik Islam Iran, kan langsung ada perang Teluk Satu, Mas. Jangan lupa. Antara Iran dengan Irak. Ya. Saat itu 1980 sampai 1988, Israel secara diam-diam masih mensuplai senjata ke Iran. Mas. Karena itu. apa? Saat itu Saddam Hussein dianggap lebih berbahaya daripada Ayatollah. Iya. Karena di awal-awal. Iya. Nah, semenjak itulah dinamikanya makin berubah. Terutama ketika Iran sudah mulai mengkreasi proksinya di Timur Tengah. Iya. Dan doktrinnya berubah. Sekarang itu yang tadinya tuh periferi menghadapi Arab dan dia ke negara non-Arab, sekarang malah doktrinnya itu doktrin oktopus. Iya. Yang bilang Naftali Bennett, PM Israel sebelum Netanyahu waktu itu, bahwa Iranlah adalah kepala gurita oktopus yang punya banyak tentakel di mana-mana. Ada 4 yang utama. Yaitu Hizbullah itu di Lebanon, ya kan. Lalu kedua itu IRGC, tentaranya itu di Suriah, sekarang kolaps. Yang ketiga itu Hamas yang di Palestina, juga sedang berperang sekarang dengan udah Israel. mulai melemah juga. Yang terakhir itu gerakan Ansar Allah atau yang kita kenal dengan Houthi di Yaman. Nah ini kan udah mulai lemah yang awal-awal ini, dan Israel ini sangat mengimpikan untuk dia bilang strike the head atau menghantam kepalanya itu Iran. Iya. Dan semenjak revolusi Iran ini kan bisa dibilang mereka sangat berhadapan secara ideologis, Mas. Iya. Israel itu adalah negara Zionis, sedangkan Iran adalah anti-Zionis. Dan itu diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Netanyahu sendiri mengkonfirmasi serangan pertama yang dilakukan kepada Iran, bahwa argumentasi yang dikemukakan ke publik, Israel tidak mau Holocaust terjadi untuk kedua kalinya dengan ancaman Iran yang memiliki senjata nuklir. Kan itu yang sekarang dipakai dalih oleh Israel dalam konteks melakukan langkah preemptif ya. Preemptive strike bisa bilang. Iya, agar ancaman-ancaman yang terjadi yang pernah dialami oleh Yahudi yang waktu itu dilakukan oleh rezim Nazi Hitler gitu, ini agar tidak terjadi lagi di Iran, maka Israel nyerang terlebih dahulu. Mereka kan punya slogan never again itu kan. Jangan kejadian lagi. Jangan kejadian. Tapi di luar itu akhirnya apa yang dilakukan Israel kan kemudian menerabas hukum-hukum internasional, dan hal ini yang menjadi pemantik kemudian balasan yang dilakukan oleh Iran secara bertubi-tubi. Ya, perang kan saling jual beli rudal dengan teknologi canggih kan masih berlangsung nih. Dan jumlah korban terverifikasi yang mutakhir berapa tuh? 200-an ya. Untuk di Iran. Dan itu hampir 80%-nya adalah wanita dan anak-anak ya. Nah, untuk di Israel korbannya 20-an kan gitu. 24 atau berapa. Nah, eskalasi ini kan makin lambat laun terus membesar ini. Jadi konflik ini tidak hanya menjadi konflik yang berpotensi perang regional, tapi ini bisa membesar loh, Jam. Ya, pastilah karena kita tahu masing-masing punya backing yang gede kan, Mas. Nah, terkait backing yang gede nih, Neng ya. Kalau tadi kan doktrinnya oktopus tuh. Selama ini Israel yang kita tahu backingnya siapa di belakangnya, Amerika Serikat gitu ya. Serikat yang disebut sebagai setan kecil itu, Mas. Iya, kalau Iran menyebutnya Israel tuh setan kecil. Nah, setan besarnya, setan gedenya itu adalah Amerika. Nah, selama ini perang yang dilakukan oleh Israel tuh lebih ke arah perang asimetris gitu. Benar. Perang asimetris tuh, perang yang kekuatannya timbang betul gitu. Dimana misalnya Israel lawan Hamas di Gaza. Nggak sepadan lah. Dan kalau kita lihat meskipun kita belum memverifikasi ke sana gitu ya, kalau lihat dari drone itu yang menggambarkan situasi Gaza rata itu, Cang. Jadi tidak hanya camp militer, tidak hanya markas Hamas, tapi total tuh hampir 90% ya, Cang ya, situasinya. Nah, perang selama ini kan memang terjadi perangnya asimetris gitu yang dilakukan Israel. Nah, sepertinya Israel kayaknya melihat dengan narasi nuklir sebagai alasan untuk
langkah preemptif tuh akhirnya menghajar kepalanya langsung tuh. Siapa? Iran. Karena kalau seandainya kepalanya selesai, maka tentakel-tentakel ini dengan sendirinya akan mati gitu. Nah, yang menjadi persoalan serius di dunia internasional sekarang kan, apakah langkah Israel ini tepat? Apakah langkah Israel ini tidak akan, yang lebih parah, memantik konflik yang skalanya lebih besar? Ya. Kita tahu nih ya, Amerika gerak-geriknya agak cukup mencurigakan loh, Cak. Iya, benar. Dan dia bisa dibilang mendua ya. Kok mendua? Mendua karena kan sisi lain kan sebelum serangan ini, Trump itu ngotot untuk melakukan deal dengan Iran. Iya. Bahkan serangan ini ketika negosiasi masih tentang berjalan. sedang berjalan. Harusnya itu kan tanggal 15 ketemu di Oman, Mas. 2 hari sebelum pertemuan itu serangan Israel. Ini kayaknya rute persis yang pernah kita bahas di video kita sebelumnya, Jang. Yang mana tuh? Yang ketika ada mencoba untuk negosiasi dengan persis. pihak-pihak yang akan tidak menguntungkan Israel, Pasti. itu langsung diselesaikan. Perdana Menteri yang akan membangun hubungan baik dengan Palestina yang kemudian itu dibunuh di mobil itu siapa, Jang? Yitzhak Rabin. Iya. Dari awal dari Oslo Accord itu. Iya, dari Oslo Pasti. Accord ketika akan menjalin Setiap diplomasi. kali ada progres perdamaian itu selalu dia balasnya pakai konflik. Manajemen konflik jatuhnya itu. Jatuhnya. Nah, ini juga terulang ini, Jang. Ya. Jadi ketika negosiasi tentang nuklir Iran dengan Amerika sedang berjalan, ini Selalu. kepala negosiatornya siapa, Jang? Ya itu yang Salah satu jenderal kemarin dihabisi oleh Israel. Nah, kalau melihat pola ini, sepertinya memang keinginan besar Israel itu terkait eksistensinya betul-betul menerabas habis, meskipun itu di dalam konteks hukum internasional bisa dikatakan melanggar itu. Pasti. Sangat melanggar hukum internasional yang menjadi kesepakatan bersama, karena yang menyerang duluan adalah Israel, dan itu betul-betul menghantam jantung kedaulatan negara Iran loh. Dan tidak ada bukti sama sekali, Mas. Terkait senjata nuklirnya. Nah, ini kan lu tadi sempat ngulik, Cang, ya, bahwa sebetulnya Badan Atom Internasional kan sudah melakukan inspeksi ke Iran. Hasilnya sampai detik ini kan belum diumumkan bahwa Iran belum sampai tahap ke weaponization, belum. Nah, bahkan ini yang menarik ya, Direktur Intelijen Nasional Amerika, Tulsi Gabbard, itu sudah melaporkan tidak ada indikasi itu sampai ke weaponization, itu tidak ada, Mas. Belum kan? Belum. Memang gini, itu kan jantungnya di pengayaan uranium, Mas ya. Iya. Tahun 2015 Obama bikin perjanjian sama Iran dengan menggandeng Uni Eropa plus Cina Rusia juga. Agar nanti Iran itu melucuti nuklirnya untuk senjata. Waktu itu uraniumnya kemurniannya masih 3,67%. Masih kecil loh. Itu kecil untuk apa, Mas? PLTN. Iya, itu hanya pembangkit listrik gitu. Yes, kalau ke atas lagi 20% itu untuk medis, Mas. Untuk pencitraan PET scan, terapi kanker segala macam. Tapi tahun 2018 biang keroknya kan si Trump. Dia menarik diri dari perjanjian itu, Mas. Karena apa? Ini provokasi dari Netanyahu. Apa yang dilakukan Netanyahu? Ketika Iran itu comply dengan aturan dari IAEA, pelan-pelan akan dicabut embargonya, Mas. Kalau dicabut embargonya, Iran akan makin kuat dong secara finansial, secara teknologi segala macam. Israel nggak mau itu. Nah, sekarang per hari ini pas dicek terakhir kali itu 60% uraniumnya, Mas. Masih agak jauh sih ke 90% untuk senjata, tapi makin dekat. Nah, dalih inilah dipakai oleh Israel untuk menyerang Iran. Tapi juga ada faktor internal lain, Mas. Netanyahu kan sekitar seminggu sebelum serangan itu, dia nyaris di-impeach, Mas. Iya ya. Jadi ini seolah-olah ada upaya yang dilakukan dalam menyerang Iran ini sebagai langkah escape dari karir politik internalnya Netanyahu. Mas, menyerang
Hamas juga sama. Pokoknya ketika ada masalah internal domestik, dia selalu ajak perang yang lain supaya dia makin populer. Terutama karena sekarang koalisinya Likud, partainya Netanyahu ini, itu kuncinya ada di partai yang sangat ekstrim kanan. Yang 2 orang pemimpinnya ini jadi menterinya Netanyahu. Satu itu Ben Gvir, jadi Menteri National Security. Kedua itu Smotrich, jadi Menteri Keuangan. Tiap kali mau ada voting di Knesset ya, di parlemennya itu, selalu dia ngancem mundur. Kalau mau damai sama Hamas ngancem mundur, kalau nggak nyerang Iran ngancem mundur. Akhirnya diberilah konsesi oleh Netanyahu untuk nyerang Iran itu, Mas. Padahal 2 orang ini, Mas, partai ini bahkan di internal Likud sendiri pun dianggap terlalu ekstrim, Mas. Kenapa? Mau gimana pun kan Netanyahu kan itu sekuler, Mas, ya, lebih ke nasionalisme, Zionisme. Kalau yang 2 lainnya ini, Mas, itu udah sangat Zionis, sangat religius, ideologis banget. Jadi itu udah nggak make sense lagi tuh. Dibilangnya kan juga sempat ada korupsi, Mas. 3 kasus utama, gratifikasi, terus juga ada tukar guling media, ada suap juga. Ada film namanya Bibi Files, Mas. Itu bisa dicek tuh. Mengekspos korupsinya Netanyahu. Ya kan? Itu hampir berapa kali itu ke pengadilan. Sampai tahun 2023 itu ada demo besar sekali karena Netanyahu itu sempat mau mengubah konstitusi dengan memperlemah MA-nya dia. Karena MA-nya ini bisa dia memveto Perdana Menteri ketika ada kebijakan yang nggak masuk akal. Jadi memang ini upaya escape Netanyahu juga dari dia terguling dari PM gitu loh. Tapi kita kalau balik ya ke sejarah dinamika hubungan antara Iran dan Israel yang sempat menghangat itu, Jang, di mana sebelum terjadinya revolusi rezim Shah oleh Ayatollah Khomeini tahun 79 itu, ini kan hubungan yang sebetulnya bahkan kan ini dijadikan salah satu argumentasi Israel juga untuk membebaskan Iran dari kungkungan rezim yang saat ini. Dan tujuan utama Israel, salah satu diantaranya adalah mengganti rezim yang Ayatollah yang sekarang. Untuk dikembalikan kepada rezim yang nanti dipandang sebagai ya mungkin lebih bersahabat lah, demokrasi lah, demokrasi lah, pro barat gitu lah, pro barat sama dan kayak rezim Shah ya. Nah, kalau melihat kecenderungannya, Jang, kan target utama untuk penyerangan Israel ini yang awalnya Israel hanya melakukan perang secara asimetris, sekarang kan perangnya simetris nih. 2 negara ini sebetulnya secara kemampuan persenjataan relatif mirip lah. Hanya berbeda dari jumlah penduduk dan jumlah luas wilayah. Tapi kan yang kemudian menjadi kekhawatiran total ini kalau nanti eskalasinya membesar dan akan melibatkan negara-negara yang saat ini ingin sekali ditarik oleh Netanyahu agar turut terlibat Amerika Serikat. Nah, menurut lo, Jang, kan Amerika Serikat ini yang sudah disebut sebagai setan besar ya, itu sudah pastilah berada di belakang Israel. Dan gue yakin serangan-serangan yang dilakukan Israel pasti koordinasi dulu itu dengan Amerika itu. Gue meyakini itu secara subjektif ya. Nah, kira-kira di pihak Iran, kita tahu nih, Jang, Iran ini adalah penyuplai minyak terbesar Cina ya. Kemudian di beberapa negara di Timur Tengah seperti Assad yang Suriah yang waktu itu memiliki hubungan mesra dengan Iran dan Rusia kan. Sekarang tumbang tapi kan. Nah, sekarang tumbang. Nah, kalau melihat Rusia seolah-olah tumbangnya Assad ini itu kan tidak berbuat banyak. Ada pembiaran di situ. Ada pembiaran gue lihat ya. Karena Rusia saat ini juga sedang sibuk fokusnya ke Ukraina. Ya. Nah, Iran ini, kalau seandainya nanti Amerika bergabung, menurut lo nih, memungkinkan nggak negara-negara poros kekuatan yang ada sekarang, misalnya Cina atau Rusia juga turut terlibat? Ini analisis dangkal gue aja, Mas. Ya. Sepertinya sih saat ini, per hari ini, lagi main aman semua. Maksudnya main aman? Jangankan untuk terlibat sama Iran, Mas ya. Bahkan
Trump pun itu sempat menyebut mungkin saja Vladimir Putin jadi mediator perdamaian, Mas. Kan sekarang ini semenjak rezim Trump, Mas ya, relasi Rusia-AS kan agak sedikit akrab. Akrab ya. Iya kan, dibanding Biden kan. Gua rasa sih Putin nggak ingin merusak itu, Mas. Karena kalau Amerika dibikin bad mood sama Putin, dia mungkin akan ngotak-ngatik Ukraina lagi. Bisa jadi ya. Ya kan, sementara Cina kita tahu nggak ideologis, dia pragmatis ekonomi aja. Yang gua khawatir malah justru Pakistan, Mas. Nah, sekarang kan ya, emang anomali sini ya, agak cukup unik ini posisi nuklir ini ya. Kan kita tahu Nang ya, ada negara-negara sudah meratifikasi tentang kesepakatan nuklir ya. Ya. Tapi ada negara-negara yang nggak mau meratifikasi itu dan disinyalir kuat memiliki Ada nuklir kan? Ada 4 kan? 3-nya itu yang disinyalir punya, yang satu lagi karena negara baru. Satu India, Pakistan, Israel, dan Selatan. Nah, yang Sudan Selatan ini kan baru. Karena nih. negara baru, belum sempat aja mungkin. Tapi banyak yang melakukan dugaan 3 negara ini udah punya loh, Cang. Sepertinya bukan dugaan lagi, Mas. Sebenarnya udah ada statement dari petinggi Amerika saat perang Irak. Sudah punya memang. Nah, pertanyaan gua, kalau betul-betul nuklir nanti akan digunakan sebagai langkah desperate dari Iran, seandainya Amerika turut serta terlibat untuk menghancurkan Iran, di mana Pakistan sudah menyatakan dengan penuh Solidaritas Islam ya. Solidaritas Islam yang tentu nanti tidak cukup segan untuk memberikan program rudal nuklirnya kepada Iran. Kan sampai detik ini, gue juga nggak tahu sih Iran udah punya apa enggak ya. Tapi kalau badan atom Iran itu menyangkal. Kalau Israel nggak mengakui dan nggak menyangkal juga. Nah, sampai detik ini kan? Sampai detik ini. Kalau Iran menyangkal dan menurut tadi inspeksi IAEA, yang menariknya beberapa hari tanggal 9 kalau nggak salah, atau tanggal 5, itu Iran merilis dokumen rahasia Israel yang ternyata direktur IAEA itu adalah orang Israel, Mas. Jadi diduga kuat direktur IAEA Badan Atom ini itu menerima perintah dari Israel. Makanya Israel nggak pernah mau diinspeksi sama IAEA. Nggak pernah menandatangani NPT ya, Non-Proliferasi Treaty tentang nuklir itu. Jadi bisa gue bilang sih ini memang taktik dari Israel untuk selalu menghindar, sementara Iran selalu terdesak di situ, Mas. Jadi seandainya waktu itu Donald Trump itu nggak narik dari perjanjian JCPOA itu, mungkin Iran akan comply, nggak akan memperkaya uranium sampai sekarang. Tapi kan terdesak, Mas. Sementara dia itu nggak dipercaya, sementara dia masih di embargo juga gitu loh. Makanya bisa dibilang Iran tuh desperate sebenarnya. Nah, seandainya kita berandai-andai aja nih ya, Neng ya, nuklir betul-betul jatuh di antara salah satu negara ini. Dampak radiasinya sampai mana itu kira-kira ya? Aduh, gue nggak mau bayangin itu, Mas. Itu karena itu kan udah masuk fase TGTB ya. Apa TGTB? Masih ingat? Mati siji, mati kabeh. Semua. Bahkan juga Israel sendiri dari lama udah punya doktrin namanya Samson Option, Mas. Apa itu? Dari karakter Samson yang kita tahu itulah yang sempat menghancurkan kuil dan mati semua itu. Dia akan mengeluarkan nuklirnya itu sampai range 11.000 km. Semua kena kecuali Amerika Latin dan Selandia Baru dan Australia mungkin. Sebagian Australia. Berarti Sebagian Indonesia Australia. radiasinya kena dong. Kena. Nah, kalau kondisinya kayak begini, the end of the world tuh. Iya, itu namanya Jericho 3, rudal nuklir tuh, Mas. Iya. Jericho 3. Ya, itu mungkin kan dampak apabila memang nuklir Dijadikan salah satu alat Opsi untuk terakhir, menyelesaikan konflik yang ada. Ya, itu radiasinya Indonesia kita kena. Berarti kalau seandainya salah satu di antara negara ini pakai nuklir, kan negara yang lain juga kena itu berarti kan? Ya justru itu, ini kan yang namanya nuklir itu setiap satu itu dipakai yang lain akan pakai, Mas. Itu hampir pasti. Dan namanya Rusia itu sudah mengelok target dari udah lama, Mas. Ini buat New York, ini buat Chicago, udah ada semua. Jangan sampai lah, Mas. Iya, benar. Tapi gue nggak tahu juga ya ini gimana jalan tengahnya itu hampir nggak ada sekarang karena Trump yang tadinya itu katanya mau negosiasi sama Iran berbalik badan sekarang. Gue nggak tahu ya. Katanya itu provokasinya seperti apa. Tapi dalam 3 hari ini sepertinya dia mulai untuk tidak
mengambil opsi dialog lagi sama Iran. Iya, dan gelagatnya itu bahkan di internal AS sendiri itu ada iya berbeda pandangan Terpecah. Jadi cukup yang tajam menarik loh. itu konstituen Trump utama kan kita sebut aja MAGA ya, kaum MAGA, Make America Great Again. Ini nggak setuju penyerangan ke Iran. Ada surveinya, waktu itu Steve Bannon tuh, ex-CEO kampanyenya Trump tahun 2016, itu sempat memperlihatkan polling yang lebih banyak kontra AS itu terlibat dalam penyerangan Iran. Iya. Itu MAGA itu kan fokusnya domestik. Iya. Kemarin kan belum lama ada kerusuhan di Los Angeles, Mas, tentang imigrasi kan. Iya. Mereka mikirnya itu. Kalau AS terlibat perang dengan Iran, pasti kan duitnya habis buat ke sana, Mas. Betul, dan sekarang AS sendiri sedang resesi kan? Ya, nggak baik-baik aja sekarang lah. Iya, Si AS lagi ini nggak baik-baik. Seperti zaman era Bush perang Irak tuh masih lumayan kuat kan. Sekarang tuh udah ada semacam perpecahan yang kuat di Amerika sendiri, Mas. Nah, Gitu loh. terkait ini apa yang lo sampaikan tadi nih? Ya sih, kalau misalnya dari pandangan yang Tia begitu Mas ya, mungkin apa sih situasi ini tuh kayak kembali menunjukkan betapa rentannya tentu aja stabilitas, keamanan di Timur Tengah khususnya gitu. Kemudian juga ada diperlukan upaya diplomatik yang lebih serius untuk meredakan ketegangan antara kedua negara ini. Tapi kemudian nih yang pengen saya ulik lagi, entah dari Mas Aap atau Mas Icang, monggo gitu. Nah, ini tadi kan kita udah ngebahasin mengenai dinamika konflik ini terjadi di dua negara ini. Nah, kemudian dampaknya bagi Indonesia, Mas. Nah, ini cukup menarik nih dampak bagi Indonesia nih. Indonesia sudah harus mulai realistis. Jika kemudian alokasi anggaran kita sedikit diprioritaskan ke sektor pertahanan dengan melihat gejala global yang saat ini menjadi cukup rasional, Jang. Dimana sekarang melihat situasi-situasi negara yang sebetulnya untuk perang ini makin kerap terjadi, Jang. Jaraknya, gue sempet tuh sedikit ngecek aja perang-perang besar, mulai dari perang yang kalau kita filmkan tuh Sparta dan yang lainnya itu ya, sampai perang Napoleon, itu jaraknya masih cukup jauh gitu. Perang Dunia I, kemudian perang Napoleon, perang Dunia I, perang Dunia II, perang ini perang yang skalanya besar. Saat sekarang nih jaraknya sudah makin menipis. Kalau dulu iya makin pendek gitu. Nah, saya gue nggak tahu apakah ini sebagai implikasi dari terus berjumlahnya penduduk di dunia yang sekarang hampir 2 kali lipat dari tahun 90-an sampai sekarang gitu ya. 80-90-an itu hampir naik 2 kali lipat, sekarang 8 miliar lebih gitu. Dengan makin banyaknya jumlah penduduk ini, maka kebutuhan resources untuk tetap membuat survive manusia kan akan terus bertambah. Dampaknya scarcity. Dan apakah karena scarcity ini yang membuat kemudian perang ini makin pendek jaraknya? Itu tentu untuk Indonesia hal-hal ini segera patut diwaspadai. Karena kalau seandainya kita nanti tidak melakukan langkah-langkah antisipasi yang berujung pada pencegahan, aksi pencegahan, sepertinya dengan eskalasi yang ada ini, kemudian Laut Cina Selatan yang belum selesai, kemudian hasrat Cina untuk terus melebarkan jalur sutranya gitu. Ini kan langkah-langkah yang betul-betul harus kita antisipasi secara pertahanan. Yang kedua, sikap kita juga bahwa perang yang saat ini sedang melanda ini sangat memungkinkan akan berdampak pada ekonomi. Ini yang paling serius nanti, Jang. Gue membayangkan tadi diskusi sebelum kita ngobrol on cam ini kan, Jang. Kalau seandainya Iran nekat menutup Selat Hormuz, apa yang terjadi? Ya itulah, itu kan jalur 20% global di situ minyak, Mas. Iya. 80% dari ekspor negara Teluk lewat situ juga. Pasti akan ngaruh ke harga minyak. Padahal saat ini kita tidak cukup independen untuk memenuhi kebutuhan energi minyak. Kita masih impor 18.000 barel minyak per hari kalau nggak salah. Nah, ya kan?
kita intinya masih sangat tergantung. Gue lupa datanya untuk seberapa banyak kebutuhan ketergantungan kita dari impor, tapi sampai detik ini kita untuk penyulingan minyak saja masih sangat tergantung oleh negara lain. Nah, dari sisi-sisi yang semacam ini, bisa kita bayangkan seandainya energi ini nggak ada di kita. Iya. Apa yang terjadi? Kolaps itu. Gue sempat baca. Bisa gaduh gitu. Kita kan punya acuan harga di APBN. Tiap $1 itu harga naik, subsidi kita akan naik 1,5 triliun, Mas. Tuh, 1,5 triliun itu berarti 1.500 miliar. $1 naik ya? Iya, $1 dong. $1 naik untuk harga acuan minyak per barrel 1,5 triliun nanti kita harus defisit untuk memberikan subsidi. Nah, situasi ini tentu akan berdampak pada sektor ini. Itu kenapa kemudian sikap Indonesia gue lihat, Cang, mendorong betul-betul untuk agar ini segera saling menahan diri. Kalau memungkinkan nanti kembali ke jalur negosiasi. Tapi gue lihat tanda-tandanya negosiasi agak cukup tertutup nih, Cang. Agak suram. Gue cek lebih jauh, Cang, ya. Doktrin Iran terkait hubungan Israel-Palestina itu untuk two-state solution tidak menjadi opsi. Israel terkait dia dengan Palestina, two-state solution itu tidak menjadi opsi. Jadi dua negara yang sedang bersitegang saat ini memang betul-betul sedang menjadi musuh bebuyutan. Saat ini ya. Nah, ini eskalasinya tentu akan sangat mempengaruhi Indonesia. Nah, yang cukup menarik, di saat eskalasi ini terus menguat, bom kelihatannya masih belum akan ada tanda-tanda berhenti untuk saling serang di antara dua negara. Yang sedang menjadi perhatian serius kita adalah Pak Prabowo kemarin kan melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan kunjungan ke luar negeri ini sebetulnya Pak Prabowo, nah di sini juga gue sebetulnya cukup bangga sih, Cang, ya. Ternyata keberadaan Indonesia cukup diakui meskipun dalam percaturan-percaturan ini kita masih harus menata ulang untuk menjadi aktor. Tapi minimal kan yang sekarang sedang jadi polemik, Pak Prabowo dalam kunjungan ke Rusia dan Singapura itu sebetulnya sedang diundang oleh negara-negara G7 yang sedang melakukan pertemuan di Kanada. Betul. G7 itu siapa? Kanada yang jadi tuan rumah, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Jerman, Inggris, dan satu-satunya negara Asia, Jepang. Dan Jepang juga cukup unik itu. Sikapnya terbelah tuh. Satu bagian mengecam dan mengutuk keras serangan Israel kan. Tapi di sisi lain kemudian dalam pertemuan G7 melakukan kesepakatan bersama dan mengeluarkan pernyataan bahwa Israel juga berhak melakukan pembelaan diri. Tapi Donald Trump pulang duluan. Nah, itu menarik juga mas statement dia kan. Apa yang bisa lo ulik dari situ? Macron kan bilang ya mungkin diplomatis dan niatnya dia nyelamatin muka Donald Trump. Ini mungkin mau ngebahas soal Iran. Trump bilang di pesawat waktu wawancara enggak. Ada lebih penting lagi dari itu dia bilang. Makanya ada isu dia lagi ngurus kesehatannya. Sempat juga tidak mau tanda tangan terkait pernyataan bersama kan? Betul. Itu anti klimaks dan gue rasa sih mungkin udah pas ya Pak Prabowo nggak ke sana ya. Nah, akhirnya. Menurut lo kenapa Pak Prabowo pas nggak ke G7? Kalau ke Singapura itu bilateral, ke Rusia juga bilateral. Itu kan sejajar mas ya. Oh iya. G7 kita jadi tamu anak bawang mas. Kan di pojokan. Menjadi pemantau ya kalau dalam forum ya. Udah. Sementara kan di Singapura ini kan annual retreat kita bilang ya. Terus kalau ke Rusia diundang langsung dan semenjak jadi presiden kan baru sekali ini nih. Betul. Resmi. Betul. Dan kalau nggak salah pula juga bakal banyak nanti kerjasama strategis. Dan menghadiri forum ekonomi juga, Cang. Betul. Jadi nggak cuman ada ekonomi juga, ada juga kerjasama teknologi, produksi kapal juga. Jadi kita kan melihat Rusia kan negara besar yang udah punya teknologi canggih ya. Iya. Lewat Rusia kita bisa dari sana belajar dan menurut gua sih kalau ke Kanada itu nggak akan ngasih apa-apa. Iya, dan yang paling penting
saat ini dalam situasi global yang sangat tidak menentu dan rawan betul dengan konflik, salah satu kesepakatan nanti yang akan ditandatangani Pak Prabowo dengan Presiden Putin adalah soal alat pertahanan. Betul. Dan ini kan sebetulnya gue setuju sama lo, Cang. Ini jauh lebih strategis ya. pilihan Pak Prabowo untuk hadir ke Rusia, karena tadi sudah dicanangkan oleh Icang bahwa Pak Prabowo secara definitif sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia belum ke Rusia loh, Cang. Ya. Ya kan? Sebelumnya jadi Menhan ya. Mas. Iya, 4 kali kan. Tapi secara definitif ketika dilantik belum pernah Pak Prabowo mengunjungi Rusia. Baru sekarang nih Pak Prabowo meluangkan waktu untuk, atau bukan meluangkan waktu ya, melihat posisi strategis. Meskipun setelah terpilih Pak Prabowo sebagai Menhan sudah ke sana itu, sudah terpilih menjadi presiden kan masih ada transisi beberapa bulan tuh, dan akhirnya Pak Prabowo sebagai Menhan sudah bertemu dengan Presiden Putin yang kemudian sangat viral ketika Pak Teddy hormat dan salaman sama Putin. Jadi itu jaraknya tidak berselang jauh. Pak Prabowo waktu itu rutenya adalah setelah terpilih ke Cina, habis itu ke Amerika, kemudian datang ke negara Brazil, APEC dan Peru gitu. Nah, kalau melihat make sense ya. Dan Putin juga kan sempat dibilang Trump mungkin jadi mediator. Nah, jangan-jangan kita nggak tahu lah ya, mendugaan subjektif gua aja. Bisa juga ngebahas itu, Mas, peran Putin, Mas. Nah, bisa jadi juga, Jang. Kita cukup tahu, tadi sempat kita diskusikan bahwa secara sequencing, beberapa jam sebelum Israel menyerang Iran itu, ada diskusi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump loh itu. Nah, Kamis malam itu pokoknya. Kamis malam ya. Iya. Nah, gue melihat, gue nggak tahu dan nggak bisa membayangkan apa yang dibicarakan, tapi gue hanya menilai, Cang, berarti saat ini Indonesia sudah mulai cukup diperhitungkan dalam kancah internasional. Sudah ditelepon Trump, diundang negara G7, tapi kemudian Pak Prabowo lebih memilih undangan dari Singapura dan Rusia. Meskipun Mas Hasan mengatakan kenapa saat ini memilih Rusia dan Singapura karena undangannya datang terlebih dahulu. Gentrok dia bilang. Tapi sebetulnya ini alasan normatif. Tapi jauh di balik itu, gue setuju sama analisis Sang. Menghadiri acara bilateral yang berarti posisinya sejajar antara Indonesia dengan Rusia yang saat ini menjadi salah satu poros kekuatan dunia, Singapura yang betul-betul menjadi sahabat terdekat kita dalam urusan tidak hanya jalan-jalan tapi urusan ekonomi, urusan bilateral, ini tentu menjadi langkah strategis. Nah, yang menarik ini sikap kita secara diplomatik untuk menyikapi konflik antara Iran dan Israel. Dubes kita untuk Iran yang juga siapa namanya? Jubir Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu ya. Iya. Roy Sumirat ya. Ini ya Rolian Sumirat atau Pak Roy. Nah, Pak Roy telah mengemukakan bahwa mengutuk keras serangan Israel. Kita wajar lah, Cang. Kenapa? Karena beliau ini kan selain menjadi jubir luar negeri, juga dubes Indonesia untuk Iran. Ada empati diplomatik yang harus diberikan karena betul-betul apa yang dilakukan Israel ini dengan menyerang ke jantung ini betul-betul menerabas hukum internasional dan jelas itu. Sangat jelas dan itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Itu kan membunuh orang dekatnya Khamenei, Mas. Nah, petinggi militer IRGC itu ada 2 itu orang dekat Khamenei banget, intelijen juga. Sekarang udah habis tuh orang dekat dia. Ini gue khawatir dia desperate, Mas. Udah tua juga kan, dia umur 86 sekarang. Iya. Udah dari 89 dia memerintah kan, dari jadi mullah itu kan. Jadi ya gue nggak bisa bayangin sih ini end game-nya seperti apa. Kalau lo tanya gimana, gue mending jawab nggak tahu sih. Nah, kalau seandainya nggak tahu, tapi kemudian kalau kita memproyeksi alternatif apa yang akan terjadi. Gue membayangkan sih ya, kalau seandainya Amerika betul-betul turut terlibat untuk masuk dalam konflik perang ini, sebetulnya
kekuatan yang awalnya perang simetris menjadi asimetris tuh, Cang. Kalau seandainya AS, Iyalah. betul, Nggak ya kan? imbang lah. Nggak, sangat tidak imbang itu. Ada potensi perang global. Nah, kalau seandainya ini negara-negara seperti Cina dan Rusia, yang kita tahu sebetulnya meskipun di dalam beberapa pandangan berbeda, kan Trump sama Putin ini bersahabat baik, ya kan? Dan seperti yang sudah dikatakan Icang, ada kemungkinan besar nanti Putin akan menjadi salah satu juru damai atau Kemungkinan mediator. ya, belum tentu Kemungkinan tapi ya, ada kemungkinan. Karena kan dia juga sama Israel hubungannya baik-baik aja. Sampai detik ini sih, sepengetahuan nggak ada masalah Sama Iran gitu ya. dekat pastilah. Nah, cuma kalau sama Iran kan memang punya Sejarah panjang. sejarah panjang gitu untuk Rusia Cina ini. Nah, kalau seandainya melihat ini, sikap dubes kita menyatakan dengan Mengutuk. keras mengutuk ya. Kemudian Menteri Luar Ya, Negeri Menteri kita, Luar Negeri juga Masuki sejalan, juga, betul. kemudian Mas Hasan, Kepala PCO juga mengatakan mengutuk. Pak Prabowo menyinggung ini, catatan lo Iya, pas joint statement sama PM Lawrence Wong juga lebih ketika keras, bertemu ya. dengan Perdana Menteri Singapura ya, Iya. juga mengatakan bahwa lebih baik ini bisa kembali diarahkan kepada meja Intinya dialog. deeskalasi lah. Iya. Deeskalasi. Ini mulai diturunkan, tapi kalau lihat tanda-tandanya dengan dalam tanda kutip penghinaan Israel yang sudah diberikan cukup banyak kepada Iran, dan gua catat ini reaksi paling keras Iran sejak pemimpin-pemimpin tentakelnya Iya, lumpuhkan. lumpuhkan. Itu kan kita harus mundur ke tahun 2023 ya. Iya. Oktober 7 itu pembantaian Israel oleh Hamas. Israel yang ribuan orang meninggal itu kan disusul dengan berbagai serangan Iran, Ya. termasuk ke konsulat Iran di Damaskus. Akhirnya dibalas yang Iran mengirimkan rudal awal itu. Berikutnya Israel balas lagi ngebunuh Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas di Betul. Teheran, Mas. Iya, Kecolongan. langsung di negara yang seharusnya secara teritori Melindungi. Iran berdaulat penuh. Iya, habis itu bom pager Hizbullah di Iya, Lebanon, itu. Beirut. Itu kan habis itu kan juga si Hasan Nasrallah ya, pendiri Hizbullah juga meninggal. Di situ, tewas. Jadi secara tentakelnya udah makin melemah. Terakhir itu Suriah, rezim Assad kan sebelumnya kan pro Iran. Sudah selesai Iya, juga. Itu kan koridor emas itu, logistik dari Iran menuju Israel Utara kan lewat Suriah. Sekarang Al-Julani itu kan temennya Barat, Mas. Pro Barat, membuka diri sekarang. Dan ini sudah jadi mungkin late stage ya, tahap terakhir lemahnya Ayatullah di sini menurut saya. Nah, kalau seandainya Ayatullah benar-benar Khamenei ini rezim Republik Islam yang sudah memimpin sejak 79 sampai sekarang ini jatuh, kira-kira proyeksi terdekatnya berarti sudah tidak ada lagi nih, Cang, yang akan melindungi Palestina. Itulah, itu menurut gua sih sebuah output yang paling suram ya. Kita kan bisa bilang satunya kekuatan yang serius menanding Israel secara nyata cuma Iran, Mas. Nah, nggak ada lagi, Mas. nggak ada lagi. Habis sudah. Gue kadang-kadang ya, Cang ya, melihat negara-negara Arab juga agak cukup miris gitu. Ya, sorry to say lah, mereka punya kepentingan masing-masing, Mas. Nah, itu juga yang kerap kali disuarakan oleh Pak Prabowo. Negara-negara Islam ini cukup sibuk dengan dirinya masing-masing, sehingga pembantaian depan mata kadang-kadang mereka harus abaikan gitu. Meskipun juga gue bisa mengerti sedikit, Mas, ya kenapa seperti itu secara psikologis, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka konflik sama Israel, kalah terus, Mas. Itu perang 6 hari doang kalah tuh koalisi Arab di situ 67. Yom Kippur mau dibalas kalah juga. Tapi Mesir kan dia bisa ngambil balik Sinai ya kan. Yordan juga, tapi barat sebagian itu masih dikuasai. Jangan lupa, Mas, Al-Aqsa itu siapa yang megang, Mas? Jordan namanya wakaf Jordan kan? Iya. Mereka kapok, Mas. Nah, gue tambah nih, Cang. Berarti seandainya Israel dengan bantuan AS bisa melumpuhkan Iran dan betul-betul tujuannya tercapai untuk mengganti rezim di Iran, berarti tatanan baru
Timur Tengah akan berada di tangan Israel. Bisa jadi, tapi lo lihat deh Mas, Libya kayak gimana semenjak Gaddafi runtuh, perang sipil nggak berkesudahan sampai hari ini. Irak muncul ISIS dari situ. Kebayang nggak Iran kayak apa perang sipil, Mas? Jangan ini remehkan lah, itu yang dukung Ayatullah yaitu banyak, yang pengen cabut dari Ayatullah juga banyak, Mas. Dan ini adalah negara kaya minyak yang tidak yang banyak negara sangat tergantung dengan suplainya, itu Iran. Dan gue menyayangkan ya, sebuah bangsa besar seperti Persia jadi kayak sekarang itu, gue menyayangkan. Iya, kalau nggak banyak orang tahu bahwa Iran itu kan sebelum rejim Ayatollah Khomeini, sebelum rejim Shah, ini peradabannya, Neng, adalah imperium besar Persia. Kan dibilangnya cradle of civilization. Iya, awal negara paling beradab pertama kali, atau bukan negara ya? Babilonia ya. Secara selain Babylon, bangsa yang punya peradaban paling lama dalam sejarah. Tigris dan Efrat. Kalau ingat pelajaran zaman sekolah dulu kan. Dan bahkan Neng, ya saking canggih-canggihnya orang Persia ini, kalau kita yang mayoritas Muslim ini, pemikir-pemikir besar Muslim yang kita catat dan menjadi kebanggaan sampai detik ini, gue sebut 3 aja. Itu adalah orang Persia, bukan kalau harus kita dikotomikan, bukan teluk gitu. Siapa? Misalnya Avicenna yang dikenal orang Barat, Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, iya kan, bapak kedokteran dan lain-lain. Siapa? Imam Al-Ghazali itu juga, ya. Iya. Dan yang paling oke di dunia sastra, Jalaluddin Rumi itu juga Persia. Memang bangsa yang saat ini bermetamorfosa menjadi Iran ini adalah bangsa yang punya peradaban panjang dengan intelektualitas yang mapan dan dengan dinamika yang ada, memang ya cukup unggul lah di antara kawasan-kawasan dalam konteks kognisi ya, Jang ya. Pemikiran dan juga militer dan militernya selalu unggul di kawasan itu. Nah, kalau seandainya eskalasi ini tidak berhenti, nah kemungkinan kan kalau nggak Israel yang kalah, Iran yang kalah, atau ada jalur damai. Alternatif ketiga, ini akan memantik perang global. Nah, yang menjadi pertanyaan serius, kita di mana? Itu yang ya gue pribadi berharap pemerintah, DPR, legislatif, eksekutif bisa betul-betul bersikap hati-hati dalam menyikapi konflik yang punya eskalasi untuk membesar ini, Cang. Kalau lo apa, Cang? Ya, sebenarnya sih di sini gue memahami lah ya, kenapa kita nggak mengeluarkan statement yang keras ya. Karena kita tahu diri, Mas, mungkin. Kita bukan aktor utama di sini. Iya, meskipun secara bertahap kita sudah mulai sebenarnya kan dengan diperhitungkan. Trump nelpon Pak Prabowo itu juga sebuah indikasi ya, kita dianggap sebagai pemimpin negara Muslim terbesar di dunia kan. Iya, terutama mewakili kawasan ASEAN ya. Tetaplah kita menyuarakan itu harus wajib, ya kan. Apalagi kan kita tahu doktrin kita, Mas ya, bebas aktif. Mungkin siapa tahu lewat pertemuan Pak Prabowo dengan Putin bisa menitipkan sesuatu ya ke Putin yang bisa jadi menjadi mediator juga. Kita nggak tahu kan. Tapi ya gue concern dengan lagi-lagi Trump yang memang unpredictable ini. Terakhir kan di media sosial dia kan, dia post di Truth ya, bukan Twitter ya, Truth nama dia tentunya kan. Oh iya, yang dia pakai sekarang ya? Iya, itu udah bilang unconditional surrender. Dia pengen minta Iran menyerah tanpa syarat. Berarti kan nggak ngomongin negosiasi nuklir lagi. Dan sebelum itu juga dia Trump juga mengancam Ayatullah juga kan. Dia udah tahu di mana dia persembunyian Ayatullah katanya. Ini gue nggak tahu gertakan atau apa ya. Tapi gue sih melihatnya ini mengarahnya untuk keterlibatan Amerika untuk ikutan ke eskalasi ini. Gue tambahin lagi, Trump juga sudah meminta evakuasi warga sipil itu provokasi banget itu sebenarnya. Teheran. Dan ini kan kalau ada 3 indikator ini dikemukakan oleh orang paling berpengaruh yang bisa melibatkan diri dalam perang, ini kan juga harus menjadi perhatian serius, Cang. Makanya gue juga heran ya kenapa Trump bisa berubah pikiran dalam waktu yang singkat, atau apakah itu juga strategi dia
Tapi ini kan taruhannya gede, Mas. Taruhannya dia bisa jatuh di dalam negeri itu. Iya, karena gue lihat misalnya dalam pemakaian media sosial aja, konflik dia sama Elon Musk, akhirnya dia memakai media sosial yang lain gitu. Benar. Nah, kemudian di dalam negeri sendiri yang kampanye Trump itu adalah Make America Great Again, gitu ya. Yang dimana fokus utamanya harus concern terhadap domestik gitu. Ini akan kalau seandainya eskalasi terus melibatkan perang di Iran, tentu kan ini akan menyerup. Dia Steve Bannon, Tucker Carlson, orang media yang sangat berpengaruh itu sangat menentang terlibatan Amerika dalam konflik Iran ini, Mas. Nah, jadi lagi-lagi konflik yang terjadi di Iran dan Israel ini adalah saat ini baru hanya terjadi di 2 negara dan negara-negara proksinya. Tapi eskalasinya bisa cukup berpotensi membesar. Nah, ya kita orang yang ada di pinggiran ini mengharapkan pemerintah benar-benar harus berhati-hati dalam menanggapi eskalasi ini. Karena dampaknya gue sangat yakin dalam waktu yang tidak lama akan berimbas kepada kita, terutama di sektor ekonomi. Jujur ya, kali ini gue nggak punya konklusi. Nggak bisa, karena per hari ini pun bisa berubah, Mas. Nah, kita nggak tahu, belum ngecek medsos nih kan hari ini kan seperti apa kan? Ini nanti kayaknya akan menjadi pembahasan yang bisa berjili-jili jam, karena dampak dari perang Israel-Iran ini akan memiliki akses yang sangat apapun luas. Hasilnya itu dampaknya tidak akan bisa diremehkan. Iya, dan ya mudah-mudahan kita masih terus bisa bertahan dalam situasi global yang sangat tidak menentu. Oke, kita serius amat ya membahasnya. Serem ya. Aduh, nuklir soalnya. Gua hanya tidak bisa membayangkan kalau nuklir itu jatuh. Range kalau nuklir itu nanti dijatuhkan benar-benar berapa kawasan yang akan terkena radiasi. Termasuk Indonesia tadi ya? Iya, kita masuk di zona merahnya itu. Aduh, zona merah lagi. Jadi kalau kita iris itu hanya sebagian Australia dan Selandia Baru. Selandia Baru dan Amerika Latin sebagian. Iya, sebagian yang aman. Oke, kalau gitu Mas Saab dan juga Mas Icang itu juga mungkin sebagai penutup ya. Untuk ngulik kali ini, kalau misalnya dari saya mau menambahkan sedikit aja sih, agresi dan juga kekerasan tentu aja nggak pernah jadi solusi jangka panjang kan, gitu yang yang mungkin yang bisa dibutuhkan dibutuhkan dunia lah saat ini adalah suara-suara damai termasuk dari kita gitu. Nah, tentu aja semoga konflik ini segera berakhir dan juga rakyat sipil yang bisa hidup aman lah. Dan ya. Lewat forum ini gue sendiri secara pribadi stop war. Ya, setuju. Yuk terus sebarkan pesan damai. Oke. Mau ditambahin, Mas Icang? Cukup. Selalu surang bahas ini. Oke, kalau gitu sahabat kutik sekalian, kita bertiga pamit undur diri. Mohon maaf kembali apabila ada kekeliruan ya. Iya, kekeliruan. Ada mungkin salah sebut nama, tempat, tanggal, maklum lah kita kan. Kita bukan ahli politik internasional. Secara basic aja lah. Iya. Kita Anabel aja. Lagi-lagi Anabel muncul analisis gembel. Oke, kalau gitu kita pamit. Sampai jumpa lagi di topik-topik yang lainnya. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam mutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.